Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran Fasihul Lisan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menyampaikan tugas PPAK dari UIN Malang yang berjudul Protokol Kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Hai, apa kabar? Sekarang virus COVID-19 sudah menyebar luas di Indonesia. Hingga sampai detik ini, virus tersebut masih menghantui kita. Tapi bukan berarti kita harus pasrah dan berserah diri. Mari kita lindungi keluarga kita, diri kita, dan orang di sekitar kita dengan melakukan protokol kesehatan. Kita harus tetap siaga, berjaga-jaga, dan jangan panik. Protokol kesehatan adalah serangkaian aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam mengatur keamanan beraktivitas selama masa pandemi COVID-19. Tujuan dilakukan protokol kesehatan tersebut guna membantu masyarakat untuk dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan kesehatan. Gerakan 5M. Gerakan 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020 yang berisi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Gerakan 5M yang pertama adalah memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa menggunakan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. Namun, virus corona yang mungkin semakin merajalela sehingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu, hingga WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sakit atau yang sehat, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta menggunakan masker di dalam perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19 atau terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Dan yang terakhir, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Ingat ya, memakai masker yang baik itu menutupi hidung dan dagu. Gerakan 5M yang kedua adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Kementerian Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Gerakan 5M yang ketiga, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama di saat sebelum masak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, atau setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Gerakan 5M yang ketiga, yaitu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama di saat sebelum masak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Gerakan 5M yang keempat,
yaitu menjauhi kerumunan. Selain 3 hal tadi, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Karena menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Gerakan 5M yang kelima, membatasi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Yuk terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Selain itu, jangan lupa untuk selalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi COVID-19. Jangan kendor, tetap menjaga kebersihan. Dalam rangka penanggulangan pandemi ini, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menetapkan peraturan tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Vaksin adalah produk biologi berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup namun sudah dilumpuhkan dan telah diolah, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Kementerian Kesehatan menetapkan 6 jenis vaksinasi COVID-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia yang diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Pfizer Biontech, dan varian terbaru Moderna. Penggunaan vaksin hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat dari BPOM. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa, serta melumpuhkan aktivitas masyarakat, dan partisipasi kita dalam program vaksinasi ini akan sangat membantu pemulihan kondisi negara kita. Seberapa penting sih pelaksanaan vaksin ini? Pelaksanaan vaksin ini sangat penting sekali karena dengan vaksin kita dapat mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menularkan angka sakit dan kematian akibat COVID-19, melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Dan penjelasan protokol 5M dan pentingnya vaksin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.